Kalian udah pakai AI, coba berbagai tools, bahkan langganan pro, tapi belum pernah menghasilkan uang dengan menggunakan AI. Mungkin ada satu masalah yang belum kalian sadari. Kalian cuma jadi konsumen, bukan membangun bisnis dengan AI. Padahal AI makin pintar dan makin mudah dipakai. Kalau nilai yang kalian tawarkan cuma sebatas bisa pakai AI, nilai itu akan semakin kecil bahkan tergantikan dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi di video ini saya akan tunjukkan 4 model bisnis yang bisa kalian mulai tanpa coding dan AI mengerjakan sebagian besar prosesnya, sedangkan kalian fokus membangun nilai. Saya juga akan jelasin cara memasarkannya dan skill-skill AI spesifik yang akan kalian butuhkan, bukan sekadar prompting atau bikin konten pakai AI. Model bisnis pertama adalah AI consulting atau training. Ini tuh membantu suatu bisnis untuk menggunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari. Bentuknya bisa lewat workshop ya, atau membantu membangun workflow AI yang benar-benar terpakai. Peluangnya sedang meningkat karena banyak UMKM yang butuh orang yang bisa menunjukkan cara pakai AI membantu bisnis mereka. Dan suplai orang yang bisa melakukan itu masih sedikit di Indonesia. Nggak perlu bikin aplikasi, nggak perlu bisa coding, bahkan nggak perlu jadi orang paling jago AI. Tapi tetap harus memahami AI selangkah lebih maju dari calon klien. Setelah materi workshop atau framework implementasinya beres, biasanya bisa dipakai lagi untuk calon klien berikutnya. Setiap dapat proyek baru jadi terasa lebih mudah dan penghasilannya juga menarik. Workshop beberapa jam bisa dihargai 500.000 sampai 1 juta per sesi. Ini bahkan bisa lebih ya kalau udah lebih terkenal. Dan kalian juga bisa menawarkan implementasi AI agent untuk follow up calon pelanggan, laporan mingguan, atau riset kompetitor. Nah, setelah semuanya berjalan, kalian bisa tawarin lagi layanan bulanan untuk maintenance workflow mereka. Jadi di sini ada peluang recurring income. Kalian juga bisa milih market yang lebih niche untuk mengurangi tingkat persaingan. Pilih satu industri yang benar-benar kalian pahami. Contohnya agen properti, masih banyak yang melakukan follow up manual, padahal proses tersebut udah bisa dilakukan oleh AI. Semakin besar kesenjangan pengetahuan AI di suatu industri, semakin besar peluang kalian di industri tersebut. Tapi untuk bisa jual jasa ini, kalian juga butuh skill lainnya, nggak cuma skill AI. Kalian juga harus bisa presentasi, menggali masalah yang dihadapi klien, dan menerjemahkan bahasa teknis AI ke bahasa bisnis yang bisa dimengerti mereka. Dan ini adalah skill AI yang perlu kalian pelajari. Kalau mau mulai model bisnis ini, konteks engineering ini pada dasarnya adalah knowledge management seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dan pembuatan agent skill ini perlu diiterasi juga ya, supaya hasil yang diberikan ke klien bisa konsisten. Untuk tools, saya menyarankan untuk pakai Cloud Code atau Codex kalau memang harus membangun workflow yang lebih kompleks. Nah, tapi kalau ingin opsi yang lebih hemat, coba Open Code yang merupakan open source. Jadi ini gratis, tapi untuk LLM modelnya tetap bayar. Tapi tetap bisa jadi lebih murah ya, karena bisa pakai buatan Cina yang udah cukup bagus. Nah, terus ini untuk tambahan tools operasional bisnisnya, ini cukup umum ya, pakai versi gratisnya juga udah cukup. Nah, model pertama ini cocoknya untuk orang yang memang senang berinteraksi, dan memang ingin menghasilkan uang pakai AI, tapi nggak harus jadi software engineer. Kalau model pertama mengajarkan AI kepada bisnis, model kedua ini membangun sistemnya. Karena banyak pemilik bisnis yang menghabiskan berjam-jam tiap hari untuk membereskan pekerjaan-pekerjaannya secara manual. Nah, operasional mereka yang serba manual itu akan sangat menyita waktu, dan disinilah kalian bisa masuk. Jadi kalian datang ke mereka untuk menghilangkan pekerjaan yang berulang, yang membosankan. Misalnya kalau ada order masuk, AI-nya bisa langsung kirim konfirmasi, mencatat data pelanggan, sekalian membuat invoice. Dan sekalian juga untuk mengirim notifikasi ke si pemilik bisnisnya atau pegawainya. Terus kalau ada pelanggan yang tanya lewat WhatsApp, bisa dijawab oleh AI dulu kalau pertanyaan umum sebelum diteruskan ke admin. Nah, kalau sistemnya udah selesai, klien itu biasanya butuh maintenance bulanan atau mungkin 3 bulanan, karena bisa jadi ada workflow yang perlu diperbaiki atau proses yang berubah, bisa juga penambahan fitur baru. Nah, di situ bisa ada potensi recurring income buat kalian. Kalau kalian cuma ngambil segini aja per klien untuk per bulan misalnya, bagi mereka ini jauh lebih murah daripada bayar gaji 5-10 orang. Nah, lalu ini ada beberapa contoh jenis bisnis yang bisa kalian target. Kalau bingung milih market, kalian bisa pilih yang memang udah kalian pahami. Jadi kalian juga bisa lebih mudah dalam menemukan masalah-masalah mereka. Untuk menjalankan bisnis ini, kalian perlu memetakan proses kerja mulai dari input, alur, sampai output akhir. Kalian juga harus bisa menjelaskan hal teknis dengan bahasa sederhana dan punya kemampuan dasar troubleshooting. Dan pada intinya, skill AI yang ada di bisnis model sebelumnya harus kalian kuasai juga ditambah dengan yang ini. Ya, jadi memang lebih advance dari model sebelumnya. Tapi semuanya nggak perlu coding. Dan ini contoh tools yang mungkin diperlukan, nggak semuanya, yang penting pilih yang bisa terhubung ke WhatsApp. Karena di sanalah sebagian besar bisnis di Indonesia beroperasi.
Nah, jadi kalau model bisnis pertama itu butuh kemampuan mengajar, di sini nggak terlalu dibutuhkan dan lebih cocok untuk orang yang senang membangun sistem atau memecahkan masalah operasional. Untuk model ketiga, ini fungsinya membantu bisnis mendapatkan sesuatu yang paling mereka inginkan, yaitu calon pelanggan. Hampir semua bisnis pastinya butuh prospek baru secara konsisten. Banyak pemilik bisnis kadang tahu cara beriklan di Instagram atau Facebook, tapi nggak tahu cara menangkap leads yang berkualitas. Nah, disinilah jasa kalian bisa masuk. Kalian jual sistem untuk mendatangkan calon pelanggan, alias prospek. Misalnya bikin iklan di Instagram atau Facebook, orang yang tertarik itu bisa diajak dulu masuk ke WhatsApp. Sekalian AI agentnya bisa membantu follow up awal, sampai diteruskan ke sales saat calon pelanggan siap membeli. Model ini menarik karena hasilnya mudah diukur. Misalnya klien keluar biaya iklan 2 juta, tapi bisa dapat puluhan calon pelanggan yang sesuai target. Dan karena hasilnya jelas, kalian bisa menawarkan skema pembayaran berbasis performa, misalnya per lead yang berhasil didapatkan atau retainer bulanan untuk mengelola campaign. Nah, untuk model bisnis ini, pilih industri yang selalu butuh pelanggan baru. Semakin tinggi urgensi seseorang untuk membeli, semakin mudah membuat campaign yang menghasilkan. Kalian juga nggak harus jadi media buyer kelas dunia, cukup pahami dasar customer acquisition, terus bisa membuat funnel sederhana, kuasai dasar meta ads dan copywriting, serta bisa membaca data untuk optimasi. Dan ini juga semua bisa dibantu oleh AI. Jadi si AI ini berperan di hampir setiap tahap, mulai dari riset target market, membuat variasi copy iklan, sampai menghasilkan gambar dan video untuk materi iklan. Nah, ketika suatu klien atau suatu bisnis yang kalian bantu sudah merasakan manfaat yang kalian berikan, hubungan dengan mereka itu bisa bertahan lama. Model terakhir ini adalah yang paling cocok untuk yang suka membangun aset digital. Dan ini yang paling advance. Saya nggak nyaranin kalian langsung masuk ke sini kalau belum pernah menjalankan salah satu dari 3 model sebelumnya. Karena di model ini kalian harus menjual sistem bisnis yang utuh. Misalnya untuk bisnis yang sudah bisa mendatangkan calon pelanggan, tapi proses setelahnya masih serba manual. Nah, tugas kalian adalah membangun sistem yang menghubungkan semuanya. Mulai dari calon pelanggan masuk, mengirim follow up, mengatur distribusi ke sales, sampai owner bisa melihat laporan otomatis. Tujuannya, bisnis tetap jalan meski pemiliknya nggak perlu online sepanjang hari. Ini ruang lingkupnya lebih besar, nilai proyek lebih tinggi, implementasi awal 2-5 juta ditambah optimasi bulanan ya. Kalau kebutuhan klien lebih kompleks, nilainya bisa jauh lebih besar karena kalian membangun keseluruhan mesin penjualan. Jadi targetnya adalah bisnis yang lebih besar, bahkan yang udah punya tim juga ya. Nah, kalau kalian udah menjalankan bisnis model automation atau agency atau yang tadi lead generation, transisi ke sini akan lebih mudah. Nah, 4 model bisnis ini sebetulnya membentuk satu jalur perkembangan. Dari mengajarkan AI, membangun otomasi, membantu mendapatkan pelanggan, sampai membangun sistem bisnis secara menyeluruh. Tapi bukan berarti kalian harus melakukannya secara bertahap dari awal ya. Kalian tetap bisa pilih yang memang paling cocok dulu. Sekarang mungkin ada yang berpikir, bisnis modelnya saya udah tahu, tapi gimana cara dapetin kliennya? 4 model bisnis tadi bisa pakai marketing funnel yang sama, bedanya hanya pada layanan yang ditawarkan. Nah, ini adalah dasar marketing funnelnya atau alur permasalahannya, dan memang memahami dasar digital marketing serta persuasi di sini sangat penting. Ini yang pertama adalah traffic. Cara yang paling murah adalah lewat konten edukasi di TikTok atau Instagram. Tapi jangan bikin konten tentang AI secara umum. Kalau ini sekalian properti, ya bahas AI untuk agent properti. Kalau klinik, bahas AI untuk klinik. Nah, tentunya kalian juga bisa pakai iklan kalau memang ada budget, terus manfaatkan juga komunitas. Jadi di sini kalian masuk grup Telegram atau WhatsApp yang memang sesuai dengan market kalian. Nah, tapi jangan langsung jualan di situ. Kalian bantu dulu anggota-anggota di situ yang memang ada masalah secara gratis. Di sini cukup bantu jawab aja lewat komunitas tersebut untuk bangun reputasi kalian. Nah, setelah orang percaya, biasanya juga mereka akan ada yang japri atau DM sendiri. Terus kalian juga bisa direct outreach ke bisnis yang terlihat punya masalah, bawa masukan yang relevan, dan jangan lupa referral, yaitu rekomendasi dari teman atau rekanan. Nah, dari traffic, masukin ke lead magnet. Jadi bangun hubungan yang lebih dekat dulu dengan calon klien. Daripada langsung nawarin jasa, tawarin dulu audit gratis. Apapun model bisnis yang kalian pilih itu selalu ada cara untuk menunjukkan nilai lebih dulu sebelum meminta bayaran. Jangan asal formalitas juga ya, tapi berikan insight yang benar-benar berguna. Karena calon klien juga akan menilai kalian. Terus tahap berikutnya di funnel adalah discovery call. Tujuannya memahami bisnis mereka, jadi tanyakan masalah terbesar, kenapa belum selesai, dan hasil seperti apa yang mereka inginkan. Kalau memang bisa membantu, lanjutkan ke proposal. Tapi kalau mereka merasa nggak cocok, ya berikan bantuan aja secukupnya. Kalian mungkin nggak dapat proyek hari itu, tapi bisa dapat kepercayaan, referral, atau proyek di masa depan. Nah, dan kalau mengirim proposal itu jangan langsung menghilang. Dalam 2-3 hari coba follow up mereka.
Kalau untuk pembayaran, tinggal pakai aja Mayar karena bisa nerima QRIS, transfer bank atau e-wallet. Kalian cukup daftar gratis dan waktu verifikasinya paling 3 harian. Nah terakhir, bagian yang paling sering dilupakan adalah retain. Ini banyak orang sibuk cari klien baru padahal keuntungan terbesar justru dari klien lama. Jadi kalau udah closing sekali, tetap jaga hubungan baik. Nah kalian juga bisa gabungin beberapa paket, mungkin gabungin beberapa model bisnis tadi ya. Jadi nanti kan bisa nawarin hal-hal lainnya. Dan jangan lupa minta izin untuk mendokumentasikan studi kasus. Soalnya studi kasus itu adalah social proof dan itu adalah alat promosi yang sangat kuat. Ini salah satu contoh AI Automation Agency yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat servisnya, dia nawarin beragam jenis automation, nah terus juga ada training. Lalu ini satu lagi dari Indonesia yang lebih simpel. Layanan yang ditawarkan ada automation, chatbot, dan data extraction. Nah coba kalian kunjungi, pelajari, dan reverse engineer. Kalian bisa pelajari juga yang dari luar negeri. Ini jasa yang ditawarkan lebih banyak, skalanya juga udah lebih besar ya. Dan ini adalah contoh bisnis yang jual lead generation. Kemungkinan sih dengan GTM system juga ya kalau ngeliat di sini. Nah kalau ini jasa utamanya adalah GTM Systems, tapi dia bilangnya growth. Karena memang terdengar lebih simpel ya, lebih menarik buat audiensnya, lebih mudah dipahami juga dibandingkan dengan GTM. Nah tapi tentunya kalian bisa mulai kecil-kecilan dulu. Saya saranin untuk bangun audiens dulu di medsos. Kalau masih bingung harus mulai dari mana, jangan pilih berdasarkan mana yang kelihatan paling keren. Pilih berdasarkan kelebihan kalian. Yang penting jangan dikerjakan semuanya sekaligus. Pilih satu model bisnis dan satu market yang benar-benar kalian pahami. Terus buat satu studi kasus, kalau belum punya klien, buat versi simulasi atau bantu satu bisnis secara gratis sebagai portofolio. Jadi nggak perlu nunggu sempurna, nggak perlu semuanya diduitin dulu ya pada awalnya. Karena bisnis itu bisa dibangun dari hasil yang bisa ditunjukkan. Ya awalnya memang pasti lambat ya dan terasa susah, tapi nanti lama-lama juga akan semakin ringan. Cuma di sini harus tahan mental dan konsisten. Nah, kalau ingin belajar membangun bisnis digital yang realistis, termasuk mengubah skill jadi sistem yang menghasilkan, serta membangun jalur distribusi, kalian bisa cek sistem satu orang. Linknya ada di deskripsi, atau langsung aja scan QR Code yang ada di sini.